Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Intan Syarikula. Gelaran Fashion Show Mahasiswa S1 Pendidikan Tata Rias UNESA Angkatan 2021 bertajuk Glamorama. UNESA menjadi tuan rumah opening Western Australia and East Java University Consortium 2023. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 186 mahasiswa program sarjana, magister dan doktor Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA ikuti seremoni yudisium periode ke-106 di auditorium lantai 3 gedung O5 FIP UNESA pada 21 Juni 2023. Bertempat di auditorium lantai 3 Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, gelar yudisium periode ke-106 pada 21 Juni 2023. Diikuti sebanyak 186 mahasiswa dari 16 prodi yang ada di lingkung FIP UNESA. Hadir dalam yudisium, Dekan FIP, Profesor Dr. Muhammad Nur Salim MSI, Wakil Dekan 1 Profesor Dr. Budi Purwoko SPD MPD, Wakil Dekan 2 Dr. Andi Kristanto SPD MPD, serta Koordinator Prodi di lingkung UNESA. Dalam sambutannya, Dekan FIP menyampaikan bahwa yudisium periode ke-106 ini merupakan yang pertama kali digelar dengan menggabungkan 3 program sekaligus, yaitu program sarjana, magister, dan doktor. Para yudisiawan ini bisa menuntaskan terkait dengan karena masih ada tugas mereka sebelum wisuda ya. Dari tugas-tugas yang belum terselesaikan sampai wisuda terselesaikan, kemudian juga tentu segera para yudisiawan-yudisiawati ini segera merancang untuk masa depan mereka terkait dengan studi. Bagi mereka yang ingin studi segera melanjutkan ke S2 maupun S3. Demikian juga terkait dengan pekerjaan, mereka segera bekerja dan syukur alhamdulillah kalau sesuai dengan anjuran pemerintah mereka memperoleh pekerjaan yang 1,2 di atas UMR. Yudisium kali ini mengangkat tema Yudisiawan FIP UNESA ke-106 siap berkontribusi membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia unggul. Selaras dengan tema, dalam kesempatan ini, Profesor Dr. Mustaji MPD menyampaikan orasi ilmiah yang menitik beratkan pada segala potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Yudisiawan FIP UNESA. Yudisiawan periode ke-106 ini juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor untuk prestasi akademik dan non-akademiknya. Salah satunya, Sheila Dwi Widyasari, mahasiswi berprestasi dan unggul dari program S1 Manajemen Pendidikan Angkatan 2019. Juga nggak pernah expect bisa sampai pencapaian ini, mencapai 3 penghargaan, yudisium terbaik fakultas, prodi, sama non-akademik gitu. Saya nggak pernah ada di wishlist saya seperti ini gitu. Jadi yang pasti bangga dan bersyukur sih. Yang pasti yang pertama terima kasih kepada kedua orang tua karena sampai saat ini mereka yang memberikan dukungan dan support sejauh ini, doa yang nggak pernah berhenti untuk saya sampai saya bisa berada di titik seperti ini. Dan saya juga berpesan kepada mahasiswa bahwasanya kuliah itu bukan hanya sekedar nilai dan IPK belaka, tetapi juga bagaimana kita menjalin relasi, pengalaman, skill juga. Jadi nilai dan IPK itu hanya bonus, yang penting bagaimana kita membangun skill. Jadi kita manfaatkan privilege menjadi mahasiswa. Yudisium periode ke-106 membawa kenangan tersendiri. Pengalaman dan ilmu yang didapat selama menempuh perkuliahan menjadi bekal untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat dan sukses yudisiawan periode ke-106 FIP UNESA. Indonesia menunggu kontribusi nyatamu. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan. 75 mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2021 tampilkan remake cocktail dress and ball gown karya desainer-desainer ternama dunia yang sudah dipilih dalam gelaran fashion show bertajuk Glamorama.
Acara yang dilaksanakan di Food Society Pakuwon Mall, Surabaya ini bertujuan agar karya mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA dapat dikenal masyarakat luas. Fashion show bertajuk Glamorama menjadi ajang unjuk karya mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2021. Mengambil lokasi di Food Society Pakuwon Mall pada Jumat 23 Juni 2023, 75 mahasiswa tampilkan remake cocktail dress and ball gown desainer-desainer ternama dunia. Dengan waktu persiapan 2 bulan, proses realisasi remake desainer ternama ini sudah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing karya. Profesor Dr. Anda Marniati SEMM menyampaikan rasa bangga dan optimis bahwa karya mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA yang ditampilkan dalam Glamorama ini bisa dinikmati masyarakat luas. Keinginan untuk menampilkan karya mahasiswa, tapi bukan karya akhir. Apa Bu? Ini adalah mata kuliah custom made, tetapi mengusung temanya internasional. Saya katakan begitu, dari karya-karya desainer internasional. Mereka berperan sebagai dressmaker. Tujuan kami untuk menanamkan rasa percaya diri begitu kepada mahasiswa. Karena ini juga hasil riset tahun 2022 lalu, saya riset mereka termasuk kaum Gen Z. Gimana sih dia? Oh, dia pengen fashionnya diakui, diterima oleh orang banyak. Sehingga begitu saya utarakan akan di-publish, akan di-showkan, mereka tambah bersemangat. Masing-masing mahasiswa semester 4 S1 Pendidikan Tata Busana membuat satu gaun yang dibawakan oleh seorang model. Ketua Pelaksana Glamorama 2023, Endah Widiana Putri mengatakan, Glamorama memiliki arti sangat glamor, mencolok dan modis. Tujuan untuk pagelaran busana kali ini yaitu untuk memperkenalkan hasil karya dari mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana sendiri agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Harapan saya dari kegiatan hari ini bisa prodi kami S1 Pendidikan Tata Busana bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, terus karyanya bisa diterima dan bisa bertambah baik bagi prodi kami. Gelaran Glamorama menjadi ajang aktualisasi diri dan ekspresi dalam berkarya. Salah satu mahasiswa yang punya cita-cita jadi model ini juga turut menampilkan unsur diri dalam karyanya melalui Glamorama, yaitu Ko Jesselyn Rosano. Banyak suka duka yang dihadapi dalam merealisasikan karyanya. Jujur ini kan pertama kali ya Kak, jadi kayak lega banget karena usahanya terbayarkan. Gimana kita dari awal fitting 1, 2, 3 ini sampai di-showkan, dimarahin juga kan, jadi kayak lega. Saya menganalisis desainnya, saya bingung kayak sempet bingung gitu loh Kak, ini gimana cara buatnya. Terus akhirnya fitting pertama oke di ACC, ternyata dapat polanya kayak gini. Kemudian pemilihan bahannya saya sempat bingung nih Kak, mau cari bahannya kayak gimana ya, bahan seperti apa, warna apa. Kemudian saya konsultasikan kepada dosen saya. Untungnya saya nggak neko-neko gitu loh dosennya, jadi langsung di ACC gitu. Cuman beberapa kali kayak kesalahan, kayaknya agak nyelimpet, terus atau kurang kecil, kurang besar gitu Kak. Glamorama 2023 memberikan ruang ekspresi bagi mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA sebagai desainer pendatang baru yang bisa menciptakan karya dan dikenal luas oleh masyarakat. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Faisal Aiditya melaporkan. Dorong sinergi, wujudkan peningkatan pendidikan, penelitian, dan layanan masyarakat di sektor transportasi. Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi FTSPT gelar rapat program kerja dan seminar transportasi bertema Sustainable Smart Transportation menuju Indonesia Emas 2045 di UNESA. Universitas Negeri Surabaya menjadi tuan rumah Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi Indonesia FTSPT tahun 2023. Mengundang 73 prodi, jurusan dan departemen teknik sipil, serta belasan fakultas teknik dan perguruan tinggi teknik hingga berbagai bidang disiplin ilmu. Gelaran ini dilangsungkan selama 2 hari pada 23 sampai 24 Juni 2023 di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya. Kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, acara ini diawali dengan rapat tahunan guna membahas rencana strategis transportasi publik guna mewujudkan kontribusi dalam kebijakan bidang transportasi di Indonesia menyambut generasi emas 2045. Acara dilanjutkan dengan seminar bertema Sustainable Smart Transportation menuju Indonesia Emas 2045, mengundang para pakar yang unggul di bidang transportasi. Acara yang dibuka oleh keynote speaker
Staf khusus Kementerian Transportasi, Insinyur Abdul Hamid Dipo Pramono MSI, menyoroti tantangan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan mobilitas Indonesia yang sustainable. Kota-kota besar akan didorong ke situ. Jakarta, Surabaya, nanti Medan juga didorong ke listrik semua. Karena harus dimulai dari situ. Memang relatif agak mahal kan listrik itu, sehingga tapi kalau kendaraan kan nanti ada subsidi karena sekarang memang karena teknologinya mobil itu masih ya mungkin dianggap meskipun secara jangka panjang untung karena kita nggak beli bahan bakar loh ya. Pada waktu investasi beli sepertinya agak mahal, tapi begitu operasi nggak butuh beli BBM terus, jatuhnya akan murah sama listrik itu. Gitu loh. Makanya kalau yang angkutan umum kan bukan personal individual, sehingga bisa mereka itu membeli sebagai investasi, nanti dalam operasionalnya lebih murah. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertanyaan dan pernyataan dari narasumber dan peserta terkait transportasi publik terbarukan. Acara dilanjutkan dan memberikan cindera mata dengan foto bersama dan pemberian bingkisan kepada audiens yang aktif mengikuti rangkaian kegiatan. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Siswa kelas 10 dan 11 SMA Lab School UNESA menggelar Pekan Raya SMA Lab School pada 24 Juni 2023 di halaman Sekolah Lab School UNESA 1 Surabaya. Kegiatan yang dihadiri seluruh siswa kelas 10 dan 11 ini juga mengundang para orang tua siswa dan guru dalam menampilkan hasil karya masing-masing siswa. Dalam rangka memamerkan hasil mata pelajaran siswa, Lab School UNESA mengadakan Pekan Raya SMA Lab School UNESA 1 yang dihadiri seluruh siswa, orang tua, guru serta warga sekitar Lab School UNESA yang diadakan pada 24 Juni 2023 di halaman Sekolah Lab School UNESA 1 Surabaya. Kepala SMA Lab School UNESA 1 Surabaya, Dewi Purwanti MPD menyampaikan, Pekan Raya kali ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri siswa dalam berkarya dan melatih jiwa kewirausahaan dalam bidang yang mereka minati masing-masing. Hari ini adalah tugas akhir untuk anak-anak, yaitu Pekan Raya untuk siswa-siswi SMA Lab School UNESA. Nah, kegiatan ini rutin diselenggarakan tiap tahun sekali. Ini merupakan memang rutin untuk anak-anak kami. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan, biar anak-anak itu berekspresi yang luar biasa, punya bakat minatnya, semuanya bisa ditampilkan di sini. Selain pagelaran seni dan bakat dari para siswa, turut dijajaki produk-produk buatan dari siswa Lab School sendiri, seperti pasta, onion ring, sushi, kebab, dan pisang aroma. Selain itu ada karya-karya berbasis penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang mana ini adalah salah satu pelajaran dari program MBKM yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Kami mengharapkan agar peserta didik kami SMA Lab School UNESA 1 itu tidak hanya pandai dalam bidang akademik, tapi juga melatih soft skill-nya, terutama dalam bidang kewirausahaan. Karena dengan kita berwirausaha, kita akan bisa membuka lapangan pekerjaan dan kita bisa mengajak masyarakat di sekitar kita untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Harapannya dengan adanya Pekan Raya SMA ini mampu menguatkan minat siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. SMA Lab School UNESA 1 juga mendukung semua passion dan peluang siswa dalam mengembangkan karir mereka. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfaili Yahya melaporkan. UNESA menjadi tuan rumah opening Western Australia and East Java Universities Consortium WAIJUK 2023 pada 20 Juni 2023. WAIJUK merupakan konsorsium antara 5 universitas Australia Barat, yaitu University Curtin, Western Australia, Murdoch, Edith Cowan, Notre Dame, dan beberapa universitas yang ada di Jawa Timur. Western Australia and East Java Universities Consortium atau disingkat dengan WAIJUK 2023 kali ketiga digelar. UNESA menjadi tuan rumah opening ceremony, bertempat di lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan. WAIJUK merupakan konsorsium rutin antara 5 universitas Australia Barat, yaitu Universitas Curtin, Western Australia, Murdoch, Edith Cowan, Notre Dame, dan 10 universitas yang ada di Jawa Timur. Tema yang diangkat dalam East Java Exploration 2023, Dare to Explore, menjadi semangat untuk mengenal lebih dekat kesenian, kebudayaan, dan ciri khas masing-masing daerah
di mana perguruan tinggi yang tergabung dalam keanggotaan WEJUK itu berada. Ketua Komite WEJUK 2023, Dr. Evi Eliana SSMA PhD menyampaikan bahwa kegiatan WEJUK ini merupakan gawe bersama, sebuah bentuk kolaborasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan wawasan, menambah relasi, serta menyediakan wadah kreativitas. Kita lebih mementingkan kekhasan. Jadi kekhasan masing-masing daerah dan kekhasan masing-masing universitas. Kami berharap hubungan people to people relationship ini semakin kuat. Kalau hubungan people to people relationship ini semakin kuat, kita bisa maju bersama. Karena apa? Ada understanding di situ. Bahwa kita ini bukan berada di sini untuk kompetisi, tapi kita berada di sini untuk berkolaborasi. Jadi kita nanti dari sini mereka akan menjadi agen-agen nih. Entah mereka akan berada di Australia atau berada di mana-mana, kemudian anak-anak kita juga. The network can take them very far away. Tidak hanya sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang. Dalam WEJUK 2023, UNESA menampilkan tari tradisional Jaranan atau Jatilan yang berasal dari Jawa Timur yang dibawakan oleh mahasiswa S1 Pendidikan Sendra Tasik. Selain itu, Zelda Maharani, mahasiswi difabel berbakat, mampu membuat kagum para peserta dengan mempersembahkan 3 lagu, yaitu Reflection, You Are The Reason, dan juga Soulmate. Pada kesempatan yang sama, para peserta WEJUK 2023 juga diajak untuk mengenal lebih dekat UNESA dengan mengunjungi ruangan bahasa Indonesia untuk penutur bahasa asing atau BIPA di lantai 2 gedung T14 FBS. Dengan didampingi dosen seni, para peserta juga mencoba karawitan dan menari tradisional Jatilan di Joglo FBS. Para peserta juga diperkenalkan jajanan tradisional seperti kelepon, onde-onde, lemper, dan jenis jajanan lainnya. UNESA mengangkat salah satu keunggulan Indonesia yaitu budaya. Jadi kami kebagian untuk ekspor budaya. Nah kebetulan kali ini kami akan ekspor 3 hal. Yang pertama adalah mahasiswa nanti akan diberikan pengenalan bahasa Indonesia secara umum, kemudian belajar bahasa Indonesia secara basic, kemudian nanti juga akan dikenalkan menari juga. Jadi mereka akan diajari juga menari, ada workshopnya. Yang terakhir nanti mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan budaya musik gamelan ya dari Jawa. Nah nanti mereka juga akan praktek untuk belajar musik gamelan bahasa Jawa. Dengan adanya Western Australia and East Java Universities Consortium atau WEJUK 2023, para peserta bisa belajar, saling mengenal, menggali informasi seputar kelebihan dan ciri khas dari masing-masing daerah yang dikunjungi. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Intan Syarikula, tetap sehat dan sampai jumpa.